Ketua Majelis Taklim yang saya muliakan beserta pengurus, Sahibul Bait beserta keluarga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga jamaah kaum muslimah yang sama-sama berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur alhamdulillah di malam yang mubarakah ini kita sama-sama kumpul dalam rangka tawakuf, istirahat sebentar sejenak untuk kita fokuskan kegiatan ubudiyah kita di bulan Ramadan. Jadi jangan tawakuf berhenti artinya kita nggak mau tholabul ilmi lagi ya. Tetap justru di bulan Ramadan lebih ditingkatin lagi ngajinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Juga rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang ngajak kita biar pada senang, pada bahagia dunia dan akhirat. Maka orang yang berharap supaya dapat kesenangan dunia dan akhirat, maka kuncinya adalah ittiba, ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Waktu begitu cepat berlalu. Ini sudah kurang lebih ya tinggal ngitung hari ke depan. Antara 12 atau 11 hari lagi bulan suci Ramadan. Ibu nih jujur nih, sebentar lagi Ramadan nih, seneng apa sedih? Seneng ya, alhamdulillah. Kali sedih gitu, ya Allah bentar lagi bulan Ramadan gak bisa sarapan nasi uduk sama bakwan ya. Karena udah biasa sarapannya. Ya rahimakumullah. Allah minta hanya 1 bulan kita puasa, 11 bulannya Masya Allah kita makan silahkan ya kan, yang enak-enak. Mau mecel enak ya kan, mau ngesop ya sayur lodeh gitu kan di siang hari boleh 11 bulan setelah bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan siang hari nggak boleh, kecuali orang yang haid, orang yang nifas. Kalau orang sehat mah wajib puasa, kecuali orang tua yang sudah uzur, sudah sepuh, udah linglung ya, udah sarapan udah nyari piring lagi baik gitu ya sama nasi ya. Emang mau kemana nek? Mau nyari nasi ya, makan. Entar kan tadi makan, belum makan. Itu kadang orang begitu namanya udah pikun. Tapi kalau kita masih ingat ya rahimakumullah, wajib yang namanya saum. Atau orang yang sakitnya kata dokter ini kudu minum obat. Sebab kalau nggak minum obat berpengaruh pada penyakitnya. Ya, jadi harus melalui resep dokter. Jangan baru sakit dikit doang gitu kan. Meriang gitu kan ya. Kayaknya emang nggak puasa nih. Emang kenapa nggak enak badan, tolong bikinin mie rebus. Ini giliran mie rebus 2 bungkus habis ya, sehat ya. Ini namanya bukan sakit ya, namanya lapar. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya syahrul Ramadan. Sebentar lagi kita kedatangan bulan suci Ramadan. Kita fokus ya, kita kudu seneng. Kalau dulu orang tua menyambut bulan suci Ramadan itu jamaah rahimakumullah, ada yang rapi-rapi masjid ya kan, dicetin tuh, diperbaiki tuh yang namanya tempat wudhu. Juga rumah-rumah diperindah. Karena apa? Mau datangnya bulan suci Ramadan. Oh, pasar udah mulai rame tuh menjelang sehari 2 hari mau bulan Ramadan. Pada beli makenah ataupun ruko, pada beli sejadah. Tuh nanti yang dapat beli makenah baru nih, mohon maaf dipakai nanti di bulan Ramadan. Jangan nanti buat Idul Fitri doang. Ya, dipakai kalau bisa. Nanti Idul Fitri ada rezeki beli lagi. Iya, amin.
Jangan saben malam terawih yang udang luntung. Iya, giliran diinjak pada sobek. Udah pada tritipan. Ya tahu nah orang ngintip. Pakai mukena yang paling bagus, pakai sarung yang paling bagus, pakai baju koko yang paling cakep, dipakai buat ibadah. Itu namanya syukur nikmat. Begitu, Bu. Ibu juga sama, kalau punya baju yang bagus nih pakein buat ngaji. Jangan buat kondangan doang. Itu mah yang bagus-bagus khusus buat kondangan sama arisan. Yang ngaji-ngaji itu. Tapi alhamdulillah untungnya di Mayanggi mah punya seragam 7 setel. Saya tahu. Ada yang warna biru, coklat. Baru dua, nambah lagi lah 5. Banyak seragam bagus, nggak apa-apa. Jadi biar nggak jenuh gitu kan. Hari Senin putih, Selasa hijau gitu kan. Utang mah nggak usah dipikir, yang penting bayar. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita persiapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan? 1, kudu seneng dulu, seneng banget. Alhamdulillah ya Allah, seneng banget. Seneng aja udah. Iya, jangan mikir nanti buat belanja Ramadan bakal nanti bikin bakwan, bikin kolak, nggak usah pikirin. Justru survei membuktikan Ramadan rezekinya dibuka sama Allah. Amin. Apalagi Pak Ustadz kalau bulan Ramadan penuh jadwalnya. Ibu jangan ngebayangin amplop ya. Pak Ustadz nggak pernah doyan amplop, saya buangin di sampah amplopnya. Isinya masuk. Amplopnya yang dibuang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan suci Ramadan dihadirkan bentuk cintanya Allah kepada kita orang yang beriman. Maka ayatnya, kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan orang-orang Islam, karena banyak orang Islam di bulan Ramadan gak pada puasa. Warung ditutup pakai terpal tapi kakinya pada keliat. Padahal dilihat KTP-nya orang namanya Islam, namanya KTP-nya Islam, namanya cakep, Solehudin. Puasa kagak? Pak Soleh. Allah, maaf ya Pak Soleh, maaf. Kalau orang Soleh sini mah cakep. Ini cerita orang dari sono Amerika Serikat. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1, senang dulu. Makanya jamaah rahimakumullah, bentuk cintanya Allah, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman mah nurut sama Allah tuh. Disuruh puasa sami'na wa ata'na, disuruh zakat banyak duit ya zakat, punya duit umroh haji ya nurut. Kenapa? Orang punya iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Puasa itu artinya menahan, gak makan, gak minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu makna puasa. Dan puasa ini kata Imam Ghazali terbagi menjadi 3, Bu. Menjadi 3, Bu, ingat-ingat ya. Nanti pulang-pulang Ibu, nanti kalau ditanya sama suaminya, tadi ngaji Ustadz Hamim judulnya apa? Hikmah orang puasa itu terbagi menjadi 3. Ibu nanti jabarin ke suami, ya Bu ya. Nah, ini 3 poin ini insya Allah kayaknya nggak lama, sampai jam 1 malam. Nah, iya bener, serius. Karena satunya ini ya bisa jadi 1,5 jam. Iya. Ibu mah enak Bu. Iya. 2 jam 3 jam juga nggak bakal terasa sampai ngemil. Kalau saya bingung, Pak Ustadz mah dari tadi saya pengen makan pisang. Buah. Ntar mohon maaf, jangan ada yang irian. Pak Ustadz mah emang pantas kalau dibawain juga orang nggak makan, Pak Ustadz. Iya. Kalau seandainya dibawain. Iya, kalau enggak ya gimana ke caranya, kan begitu ya. Udah, intinya kan bos ngingetin gitu ya. Jadi ini buat Pak Ustadz lepas. Iya, udah biarin, siapin plastiknya aja. Baik, kembali ke kemana tadi? Puasa dibagi 3. Ya rahimakumullah. Puasa terbagi menjadi 3. Ada saum yang namanya saum awam.
Puasanya orang awam, Bu. Ya sama puasa, ya, malu sama suami kalau nggak puasa, malu sama tetangga, malu sama orang tua, mertua. Jadi hanya nggak makan, nggak minum, tapi nggak dipuasain tuh yang namanya kolbunya, hatinya. Puasa mah puasa, tapi doyan ngomongin orang. Gibah. Itu biasanya bapak-bapak yang doyan ngomongin orang, bapak-bapak. Kalau ibu mah yakin lebih utama. Nah, lebih utama dia. Orang semua jadi pasal. Maju lihat kerudungnya orang menyon miring diomongin. Lihat kerudungnya miring. Ini ada Pak Ustadz, topinya miring diomongin Ustadz, topinya miring kan ngaca apa? Diomongin. Karena kelihatan. Oh enggak. Ya rahimakumullah. Puasanya orang awam hanya sekedar menahan, gak makan, gak minum. Ini hati-hati nih, saya kasih tahu. Nanti bulan Ramadan, ibu-ibu mohon maaf ya, jangan berani toel-toel sama suami siang-siang. Nah, apalagi kumpul, oh berat hukumannya. Nanti puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan sampai tuh, makanya kalau siang udah cukup ini aja gitu isyarat. Begitu, malam aja. Pokoknya mah kalau udah buka puasa halal. Siang hari walaupun suami istri nggak boleh diharomin nama Allah karena lagi puasa. Begitu, makanya begitu harus punya jarak. Ntar kalau udah buka puasa boleh, iya kan? Begitu. Allahu Akbar, Ya, buka puasa dulu, baru sholat maghrib. Begitu. Habis sholat maghrib, sholat taraweh. Habis sholat taraweh capek. Begitu. Pokoknya nggak boleh di siang hari, walaupun suami istri. Haram hukumnya. Nanti bayar 2 bulan berturut-turut. Hati-hati. Begitu. Makanya kudu tahu ilmunya. Puasa orang awam nggak makan, nggak minum doang. Ningkat yang kedua namanya puasa khawas. Ya kan, puasanya orang alim, orang punya ilmu. Puasa tapi hatinya puasa. Hal-hal yang membatalkan pahala. Kan ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang bohong. Bulan Ramadan gak boleh bohong. Di luar bulan Ramadan juga sama. Jadi kalau ibu nanti di bulan Ramadan suami pulang jam 8 mau sholat tarawih dapat THR cuma belum dikasih tahu, iya suaminya lupa bawa THR 10 juta, iya kebetulan jatuh amplopnya, iya giliran amplopnya jatuh isinya 10 juta, ibu jangan berani ngambil walaupun hanya 50.000 tanpa seizin suami. Iya, yang begitu Bu. Nah, ataupun beda ceritanya. Ibu di bulan Ramadan nyuci baju nemu duit 200.000. Suami lupa, bukan rezeki. Rezeki Pak Ustaz. Iya bukan. Ini punya suami judul. Ya itu dia. Makanya suaminya dari tadi bulak-balik. Ditanya, kenapa yang? Kok ayang sabar? Ini kok berapa? Ini hari-hari ini kok seliwar depan mesin cuci. Rohmanya nyari duit 200.000. Nih Bu, di bulan Ramadan ibu kudu jujur. Begitu. Ya suami juga salah juga sih, dia nggak jujur juga ya. Iya. Udah tahu ada duit 200.000, diumpetin nggak bilang-bilang. Mentang-mentang THR lebihan ini bonus dari bos, begitu ya. Ya rahimakumullah, itu namanya puasa khawas. Bagaimana dia menjaga jangan bohong pertama. Lalu yang kedua, jangan gibah, ngomongin orang, jangan. Orang yang doyan ngomongin orang, mohon maaf Bu, pahala kita habis. Bu, kalau kita nih ngomongin orang, mohon maaf pahala kita nih habis. Masih mending ngomongin diri sendiri aja deh. Kamu tuh belum soleha, benerin dulu. Jaga mulutmu. Orang banyak masuk surga karena mulutnya bisa ngejaga. Banyak orang masuk neraka karena nggak bisa jaga mulut. Gibah lulu, masya Allah nggak bosan-bosan. Iya, kadang satu RT diomongin semuanya, padahal RT-nya RT suaminya sendiri. Diomong.
diomongin juga sama paling gede sama suami saya kalau pulang makan nambah. Lah biarin doyan makan. Suami doyan makan diomelin. Jangan banyak-banyak buat anaknya. Biarin. Berarti kalau suaminya doyan makan sehat. Giliran gak doyan makan diomongin juga. Bukan, takut sakit makan. Serba salah. Baik jamaah rahimakumullah. Gibah. Lalu selanjutnya namimah, ngadu domba. Orang sama ya teman sama teman biar pada putus silaturahimnya. Jangan membiasakan kita mengadu domba. Mohon maaf, dosa besar. Yang bagus itu mendamaikan orang yang berselisih. Boleh kita bohong untuk mendamaikan seseorang. Ada salam dari si fulan, ketemu sama si AB juga sama. Salam dari si fulan, padahal nggak nitipin salam. Ketemu deh, aku rukun. Wow, soleha banget ini. Mendamaikan orang yang berselisih, bukan malah ngomporin. Ya, itu dalam Islam kalau bulan Ramadan mengadu domba itu merusak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu. Lalu berikutnya amalan yang bisa merusak amalan ibadah saum kita, tidak dapat pahala nanti kalau kita puasa apa? An-nadzaru bisyahwat, melihat sesuatu yang mengundang syahwat. Bu, jaga hatinya. Kalau di bulan Ramadan, ya, suami ibu tuh ganteng. Jangan sok dibanding-bandingin sama orang luar negeri, sama orang Korea. Drakor mulu. Sampai depan pancing lihat drakor. Sambil ngerebus bayam. Ya Allah, nyiapin nasi jamaah rahimakumullah sambil lihat drakor. Nyalain Magicom juga sama. Sampai lupa tuh Magicom nggak mateng nasi. Suami pulang, mama lapar dilihat pak makan Magicomnya sono lihat. Giliran suami lapar bawa piring dibuka, wow masih utuh nasi. Gara-gara drakor. Hati-hati bu. Jangan sok ngebanding-bandingin suami kita sama orang-orang yang ganteng. Mohon maaf ya, saya jujur nih. Saya pernah ngelihat orang mau syuting. Kenapa orang ganteng bu di make up? Aslinya mah sama. Bener bu, biasa aja. Suami ibu juga sama kalau di make up bu, nggak kalah. Makanya pulang-pulang make up suami ibu. Sama, ibu juga cantik bu. Betul nggak? Ya. Kalau di make up, masya Allah. Nih ibu belum di make up aja saya nilai nih 9,5 bu. Amin dong. Apalagi di make up ya. Apalagi make up. Bu, mohon maaf ya. Dandan tuh perlu. Serius. Ibu jujur. Ibu saben hari kalau nggak ke majlis taklim, nggak arisan, nggak kondangan, ibu sok bedakan nggak di rumah? Bedakan mah. Nggak pakai apa-apa. Nggak punya bedak, minta suami. Kalau saya begitu tuh. Nih, ada Abi di rumah, dandan yang cakep. Dandan depan kaca 2 jam. Yang pakai bedak. Dandannya mau kalau pakai lipstik, pakai eyeshadow. Begitu, kan enak kita. Iya kan pakai alis ya Allah, lihat istri cantik jamaah rahimakumullah. Adem mati biar megang duit 10 juta adem. Udah dandan pegang 2.000, gerah-gerah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ningkat yang ketiga, puasa khawasil khawas. Ini puasanya para nabi, para rasulnya Allah. Enggak makan, enggak minum, hatinya dijaga, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini puasa yang ketiga ini tingkatan yang benar-benar luar biasa di hadapan Allah. Ya, kita paling tidak yang kedua deh, belajar puasanya lebih bagus daripada tahun yang lalu. Amin ya Rabbal. Kalau dulu mohon maaf bulan Ramadan masya Allah banyak tarawih yang ditinggal karena repot bikin kue, mohon maaf. Ya Allah, puasa 10 hari doang ke masjid. Sisanya bu mohon maaf bikin itu yang namanya kue cucur. Bikin namanya kue kelapa, masya Allah. Allahu Akbar.
Mending kalau jujur mah kadang-kala bungkusnya itu hongkuan gitu ya. Isinya masuk akar kelapa nanti. Kadang rengginang, kadang dodol. Saya pernah jadi tamu Jemaah Rahimakumullah, menarik banget itu kalengnya mah, kaleng biskuit. Iya, saya ngarepin banget sesuai gambar gitu ya, kayaknya enak romanya giliran dibuka dodolan gitu. Baik Jemaah Rahimakumullah, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nanti kasih tahu ya sama tamu. Mohon maaf, jangan tamu. Iya, tamu ngeliatin aja kalinya biskuit. Mohon maaf ya, isinya dodol. Baik, Jemaah Rahimakumullah. Yang dipersiapkan setelah tadi, bagaimana ada kegembiraan kita. Lalu yang kedua, ilmunya perlu kita puasa, harus tahu ilmu. Makanya kita belajar apa yang namanya kita orang puasa, ilmunya Jemaah Rahimakumullah. Bagaimana kita memaksimalkan di bulan Ramadan banyak ibadah. Apa yang dianjurkan di bulan suci Ramadan? Pertama, orang puasa di bulan Ramadan puasanya benar-benar dijaga. Yang kedua, tarawihnya kudu dijaga. Kalau bisa sebulan full, jangan pernah bolong kecuali haid. Kalau haid ya udah berhalangan hadiah dari Allah, tapi di rumah tetap sholawat aja. Orang yang berhalangan, ibu mohon maaf banyakin sholawat aja. Ya, karena baca Quran nggak boleh, sholat nggak boleh, ya. Tapi sholawat boleh, dianjurkan ketika dalam kondisi menstruasi. Jadi tarawihnya jangan putus selama bulan Ramadan. Yang ketiga, selama bulan suci Ramadan perbanyak baca Al-Quran. Niatin mudah-mudahan minimal khatam Al-Quran selama di bulan Ramadan. One day one juz, satu hari satu juz, insya. Kalau ibu mah insya Allah, kalau masalah juz saya mah lebih dari satu juz, betul? Iya Ustaz, saya mah alhamdulillah maghrib udah 3 juz, juz alpukat, juz melon, sama juz mangga. Jemaah Rahimakumullah, ya banyakin baca Al-Quran. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ibu jangan pelit, banyakin sedekah di bulan Ramadan karena pahalanya yudha'ifu liman yasha. Terutama kalau bulan Ramadan menyediakan takjil untuk orang yang berbuka puasa. Karena orang yang menyiapkan untuk orang yang berbuka puasa pahalanya sama dengan orang yang puasa. Kalau kita setiap mau buka puasa bikin kolek 30 plastik, maka ibu sama pahalanya dengan orang yang puasa 30 orang. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Pokoknya setiap mau buka puasa kasih. Mana nih? Atau air aqua boleh? Tuh, sama nanti pas mau terawihnya bawa duit buat masukin kotak amal. Begitu, ya Bu. Kalau ibu duitnya banyak, usahakan minimal 10.000, minim itu. Jangan 1.000 yang mirip 5.000. Allahu Akbar. Bu, mohon maaf kalau kita pengen berkah, rezekinya pengen tambah, Bu, usahakan kita nih punya duit, sering ngasih ya, masukin uang kita ke kotak amal. Kalau kita sering ngasih, Bu, nggak mungkin Allah nggak ngasih, pasti banyak dikasih sama Allah. Kita kan kadang begitu, butuh banget sama Allah, pengen ditolong sama Allah, cuman kitanya jarang nolong orang. Datang orang ke kita, waalaikumsalam, udah suudon dalam hati kita, ya ngutang, kayaknya mengutang, rumahnya ngutang. Ada yang model begitu, Bu. Kalau jamaah kita di sini enggak. Ini saya cerita nih orang-orang sono, orang Rawa Belong ke sono, jauh banget, dekat laut. Husnul, ya Jonggol, orang tua saya kan. Ya rahimakumullah, jangan pernah suudon nama orang. Kalau ada orang datang ke rumah kita udah husnudzon aja, baik sangka aja, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata masya Allah lagi nanya, ibu mohon maaf, anak ibu udah selesai S1-nya, alhamdulillah ada. Di kantor lagi butuh S1. Tuh kalau kita baik sangka sama orang. Jangan buruk sangka dulu. Ya romanya roman sedih, mengutang. Jangan ya Bu. Siapa aja sama datang ke rumah kita, orang jauh, orang dekat sama, suguhannya sama. Jangan orang jauh kita sibuk ke warung nyuguin sama orang yang jauh, yang dekat Jemaah Rahimakumullah udah sejam gak keluar air aqua. Ngambil sendiri. Jangan. Tamu itu adalah raja. Gitu. Pengen minum
tadi saya tahu. Menurut medis, perbanyak minum air putih. Iya. Habis. Penyakit apapun itu sebabnya kurang minum. Bu, banyakin minum. Terutama suami itu banyakin minum air putih. Iya, ibunya siapin aja nyari pahala, Bu. Orang segini nih pahalanya berapa? 100 rakaat sholat sunnah. Segini nih. Coba. Ibu pernah nggak jujur? Sholat sunnah 100 rakaat pernah nggak? Alah, boro-boro. Mau terawih aja nyari yang cepetan. Ya, tahu saya. Giliran mau terawih, dilihat dulu jadwal siapa. Wah, dia mah lama. Dia mah kalau sholat. Ceramahnya lama. Bener nggak? Tuh bener katanya. Iya, giliran datang ustaz yang cepetan nih dia nih. Senang sama dia nih. Fatihahnya singkat. Suratnya singkat, ceramahnya singkat. Emang dia? Udah meninggal. Teman saya, Bu, sahabat saya dekat saya. Cepet kalau imam. Iya, Allahu Akbar. Kalau saya pernah dikritik, Bu, di Jatimulya. Terlalu lama. Ustaz, mohon maaf ya, suratnya jangan lama-lama, di belakang udah usia 65 tahun ke atas. Oh, baru tahu saya. Makanya yang paling bagus jadi imam tuh jangan lama banget, jangan cepet banget. Lama banget kasihan, cepet banget juga kasihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nenek. Baru 2 rakaat baru pingsan 10 orang. Ayo, disalahin juga Ustaz. Wah. Kasihan nenek-nenek. Besok gua pindah. Kagak di musola ini emang kenapa mabuk gua. Tuh nggak terasa ya, Bu ya. Masya Allah udah 40 menit. Ya udah ayo. Allah Akbar. Ya, tadi istri saya bilang, Abi jangan lama-lama ya ceramahnya. Emang kenapa? Nah, iya sama atau saya. Aku nggak bisa tidur tanpa Abi. Benar serius saya mah. Allahu Akbar. Terus mohon maaf, mau kapan lagi romantisan sama suami sama istri? Nih istri saya nih, Bu. Deket dulu. Saya kalau belum pulang nih ceramah nih, istri saya mohon maaf nungguin saya. Amplop. Dibilangin amplop dibuang. Bener serius. Nggak pernah, belum bakal masuk kamar sebelum abinya datang. Iyalah. Enggak. Enggak salah. Iya. Dan hafal suara motor suaminya. Halo. Berarti ini tanda-tanda. Masa? Enggak, habis. Iya, baik. Masih? Tes. Oh, masih ada kepencet. Geser. Semangat. Baik, itu saja Jamur Rahimakumullah. Ini lah ibu mau ntar dulu juga masih ngambil belum. Tahan dulu. Ini aman kan depan Pak Ustadz aman. Baik, udah. Begitu ya. Banyakin soda. Terus lagi kalau udah terawih, malamnya ini juga tahajud juga. Jangan kalau udah terawih udah, jangan. Manfaatin sholat malamnya. Mohon maaf, anak cucu kita butuh doa dari kita. Jangan banyakkan tidur mulu. Cuma kadang-kadang mohon maaf kebiasaan banget. Samping kipas tidur. Ustaz baru assalamualaikum udah tidur. Bu, tuh emang udah isyarat dari sono. Dari sononya. Tes tuh. Oh iya kepencet. Emang habis juga ahli baca enggak? Baik Bu, ya bangun malam-malam. Kalau udah bangun dia mau rahimahullah, jangan diem doang bangun, segera ke kamar mandi ambil wudhu. Iya, karena setan nggak demen sama orang rajin tahajud. Oh mati lagi emang. Tuh lihat tuh, nggak kepencet. Hah? Emang habis?
3 menit lagi lanjut, 3 menit lagi udah. Bu, udah Bu. Ntar lama lagi saya. Baik. Lanjut aja Pak Ustaz. Ya lanjut. Baik jamaah rahimakumullah. Jadi tahajud di bulan Ramadan setiap doa wa du'aun mustajabun, doanya kita orang puasa diijabah sama Allah. Nanti Bu rasain deh. Kalau ibu di bulan Ramadan maksimalkan ibadah-ibadah rangkaian tadi, nanti apa yang akan didapat setahun setelah ba'da Ramadan, pasca Ramadan? Ada perubahan dari Allah. Kalau udah sholat tarawihnya dijaga, baca Qur'annya dijaga, sodakonya diperbaiki, zikirnya, doanya, tahajudnya, ibu, Allah kasih hadiah setelah kita bermujahadah di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dipermudah urusannya sama Allah. Amin ya rabbal. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Oh iya. Kalian doa ya Bu ya. Yuk kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita yang sangat singkat ya Bu ya. Ngaji mah enggak usah lama-lama, cukup 30-40 menit cukup ya Bu ya. Yang penting ada hikmahnya. Ibu pulang-pulang diamalin ilmunya ya Bu. Diamalin ilmunya. Yang tadinya ibu malas sholat di awal waktu, sekarang udah waktunya. Kalau udah ada ajan langsung, jangan ditunda-tunda ya Bu ya. Walaupun ibu baru datang nih motor gitu kan, PCX depan rumah Bu, ada waktu masuk isya ibu sholat dulu, baru selesai sholat isya syukur sama Allah, dipegang motornya sambil berdoa ya Bu ya. Ya Allah mudah-mudahan rezeki ini bawa barokah begitu. Jadi jangan megang-megang motor PCX sholatnya jam 10 malam, ini kurang syukur sama Allah ya Bu. Yuk sama-sama berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhir. Wa sallim rabbi Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasulullah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa baligna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa baligna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa baligna Ramadan waghfir lana dhunubana wa hassin maqasidana bi rahmatika arhamar rahimin. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was sihah ya Allah wa salamah ya Allah fid din wa dunyal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.